Perkembangan dunia sastra dalam masyarakat 5.0. Masyarakat dan peradaban berkembang dari masa ke masa, dari masyarakat berburu, masyarakat yang bercocok tanam atau bertani, masyarakat industri, dan masyarakat informasi. Saat ini kita menjalani era digital, memasuki babak baru masyarakat 5.0 yang kehidupannya sangat tergantung, bahkan boleh dikendalikan oleh internet. Acara ini terlaksana karena adanya internet. Manuel Castell dalam bukunya di Internet Galaxy tahun 2011 mengatakan orang tak bisa lagi cuek memalingkan diri dari teknologi dan berkata go to hell with the internet karena merasa tak perlu mengikutinya. Tapi jangan salah, internetlah yang akan mengikutinya, akan mengikuti kamu, mengejarmu kemanapun kau hendak bersembunyi. Orang kota membayar listrik melalui internet. Para petani di desa mengikuti jatuh bangunnya harga cabai keriting lewat internet. Nelayan membayar biaya kuliah anaknya di kota lewat e-banking. Siapa sekarang guru atau dosen yang tak bisa mengajar dengan medium Google Class, Google Meeting, Zoom Meeting? Kita bahkan memeriksa pekerjaan mahasiswa kita yang diunggah ke Instagram atau YouTube. Apakah internet dapat mensejahterakan umat manusia dalam arti memendekkan jurang kaya miskin, penindas dan tertindas? Ada kesamaan atau persamaan hak dan kewajiban? Belum tentu juga. Manuel Castell sekali lagi menggarisbawahi, the internet can free the powerful to oppress the uninformed, and it may lead to exclusion of the devalued by the conquerors of value. Artinya, internet itu malah dapat membebaskan para penguasa untuk menindas mereka yang tak memiliki akses informasi. Mereka yang tak terakses internet menjadi kaum terpinggirkan. Internet memang menjamin kebebasan, tapi kebebasan hanya bagi mereka yang memiliki kontrol atasnya. Saat pandemik seperti sekarang ini, di mana anak-anak harus belajar di rumah, dirumahkan, penduduk di wilayah terjauh, terluar, terpencil di Indonesia jelas semakin terpinggirkan karena tiadanya akses internet. Mereka kehilangan hak untuk belajar dan menjadi orang pintar. Internet bisa menyatukan sekaligus memisahkan, mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sekaligus memperlebar jurang kesempatan. Inilah ciri masyarakat 5.0 pasca periode berburu, bertani, dan industri. Kita dihidupkan oleh the Internet of Things, segala sesuatu serba terhubung, tetapi juga segala sesuatu menjadi terpisah. Keluarga di rumah, beda kamar, berkomunikasi lewat WA, WhatsApp. Di meja makan, di sofa keluarga, duduk bersama, masing-masing memegang gadget dan menjadi asing dengan orang di sekitarnya. Lantas apa hubungannya internet dengan sastra dan pengembangan literasi? Sesungguhnya tak ada kemajuan signifikan di dunia sastra dan literasi setelah ditemukannya mesin cetak Gutenberg setengah milenial yang lalu hingga ditemukannya internet. Ditinjau dari sudut pandang peran mediumnya dalam perkembangan sastra, mesin cetak Gutenberg dan internet memiliki kesamaan. Sama-sama meningkatkan minat baca atau readership dan minat tulis atau writership. Pertanyaannya kemudian, bagaimana sastra dapat beradaptasi dengan internet dan tetap memiliki peran sama besarnya dengan sastra di zaman mesin cetak Gutenberg? Para pengarang sekarang kesulitan mendapatkan platform memuat karya puisi atau cerpennya. Hutan bisa musnah, kertas habis, koran dan majalah tutup. Satu-satunya jalan untuk eksis berkarya di era 5.0 adalah menjadi masyarakat cyber, menciptakan platform sendiri, mengunggah karya di blog, website, atau akun media sosial. Tak hanya cerpen atau puisi, musik, lagu,
Film sudah berlari ke format digital. Netflix dan Catch Play saat ini menggeser popularitas HBO dan Fox Movies karena kemudahannya diakses lewat mobile gadget. Perusahaan penerbitan runtuh, bioskop ambyar, televisi ditinggalkan. Bicara tentang copyright menjadi tak penting lagi. Para seniman sudah tidak meributkan hak cipta. Para ilmuwan tak lagi mengumpulkan hak paten. Copylefting, left dari kata right, yang artinya kebalikannya, malah ditoleransi. Mengkopi buku, lagu, atau film menjadi kelaziman. Tak lagi dianggap pembajakan atau piracy, karena para penciptanya atau senimannya mengizinkan. Tanpa sikap demikian, para seniman akan tenggelam di telan zaman. Mengizinkan tindakan copylefting adalah salah satu cara bertahan. Konsep Roland Barthes tentang matinya sang pengarang mengalami pergeseran makna. Dulu, itu adalah kritik Barthes pada kritik sastra yang berfokus pada pengarangnya. Menurut dia, pengarang sudah mati begitu karyanya terpublikasi. Fokus diskusi haruslah pada pemaknaan oleh pembaca, konteks, bukan pada pikiran original pengarangnya. Itu kritik dia pada masa lalu. Tapi saat ini itu mewujud lebih jelas lagi, yaitu di era di Internet of Things ini, begitu karya dilepas, dia berlari liar, nyaris tak terkendali. Bisa ditambahi atau dikurangi, diubah oleh para warganet atau netizen atau khalayak yang mengkonsumsinya. Para pengarang harus ikhlas, karyanya sudah lahir, berlari meninggalkannya seperti anak panah lepas dari busurnya. Anakmu bukanlah anakmu, kata Gibran. Karyamu tak lagi milikmu. Betapa banyak kita sudah saksikan sinetron Indonesia yang nyata-nyata meniru skenario film Korea. Para penulis skenario Korea itu sudah tak memiliki kendali atas hak kreativitasnya. Sastra telah diciptakan, diproduksi, disebarluaskan, dan dikonsumsi melalui internet. Orang membeli buku melalui layanan online, membaca e-books, mengunggah karya di blog atau website, bahkan mengikuti cerita bersambung lewat WhatsApp atau Instagram. Dengan demikian, bila kita membahas peran dan perkembangan sastra masa kini dan masa depan, kita tak mungkin melepaskan diri dari mediumnya yang akan menjadi dominan, yaitu teknologi dunia maya. Internet dapat menjadi medium yang efektif, ampuh dalam penyebaran pesan sastra, sebagaimana pernah dialami oleh para pengarang novel picisan pada abad ke-16 di Amerika setelah lahirnya mesin cetak Gutenberg. Sastrawan Jawa Suparto Brata pernah menulis bahwa buku bagi manusia adalah fosil bagi dinosaurus. Artinya, bila manusia zaman sekarang mempelajari dinosaurus dari fosilnya, maka manusia akan datang mempelajari kita dari buku-buku yang terlahir oleh kita dan tentang kita. Apapun mediumnya, daun lontar atau lempengan baja, dinding batu di gua-gua atau kertas, frekuensi udara atau dunia maya, manusia memiliki dorongan untuk terus berkarya. Apapun jenis mediumnya, manusia harus meninggalkan jejaknya. Manusia masa depan akan mempelajari kita melalui apa yang kita tinggalkan, apa yang kita tulis, apakah itu di buku atau di blog atau di akun media sosial. Orasi ini akan saya akhiri dengan mengutip filsuf René Descartes yang mengatakan, dia memberontak dari belenggu gereja dan berkata, "Aku berpikir, maka aku ada." Hanya orang-orang yang berpikir yang akan eksis. Maka tugas sastrawan di era 5.0 adalah berpikir bagaimana agar tetap ada, taklukkan mediumnya, dan berpikirlah merdeka. Merdeka! Darah rakyat masih berjalan,
menderita sakit dan miskin. Merdeka, merdeka. Siapa? Merdeka. Aku. Kita merdeka. Kamu, kamu. Oh. Darah rakyat masih berjalan, menderita sakit dan miskin. Merdeka, merdeka. Tujuh 75 tahun sudah usia. Langit di atasku memerah, mengabut, padahal darah nyaris tanpa warna memucat di bawah bendera. 75 tahun sudah usia. Sudah senja, tapi belum dewasa. Menetek pada susu yang membusung selalu. Hanya udara kosong yang kuseruput tak kenal waktu. Aku punya ibu, tapi aku tak bisa menyusu. Berliter-liter susu mengalir ke sungaimu, ke rumah-rumah singgah yang dibangun di atas sawah-sawah, ke kolam-kolam renang di belakang istanamu yang tiap hari kamu renangi dengan telanjang, memamerkan zakar tanpa malu-malu. Aku punya ibu, tapi aku tidak bisa menyusu. Berliter-liter susu tumpah di ranjang siang malammu. Pertaburan rupiah bermiliar-miliar di sisi perempuan yang nyaris tak lagi punya wajah. Langit di atasku menghitam ketika bendera dinaikkan pelan-pelan dan Indonesia Raya menggema ke kelam jantungku yang luka. Katakan, benarkah ini merdeka?